sekalian, ada fakta yang sangat mengerikan. Tahun 2006 itu Kompas merilis satu data bahwa orang-orang di Jakarta 51% sudah tidak perawan, di Surabaya 49%, di Bandung 54%, di Purwokerto belum ada data, tapi kayaknya sama. Orang-orang bilang enggak ini bohong, ini surveinya enggak jelas. 2008 KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, merilis satu data yang baru lagi. Datanya lebih mengerikan lagi. Di survei pada anak SMP, ternyata 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan. Ini fakta yang sangat terjadi. Dan 92% itu sudah pernah melakukan heavy petting. Heavy petting, selangkah sebelum kemudian zina. Itu 92% sudah pernah melakukan hal seperti itu. Dan ternyata orang bilang enggak, ini datanya salah lagi. Tahun 2012 baru kemarin 88% ketika di survei di Surabaya, 88% remaja mengatakan bahwa tidak ada masalah berhubungan seks asal dengan pacar sendiri dan asal suka sama suka. BKKBN kemarin mengeluarkan satu laporan yang lain lagi bahwa indeks virginitas, persepsi virginitas, persepsi orang tentang virginitas berkurang dari 98% jadi 75%. Jadi sekarang 20% cewek mengatakan virgin itu nggak perlu lagi. Makanya saya katakan pacaran memang tidak berujung pada zina, tapi setiap zina pasti diawali oleh pacaran. Itu sudah pasti. Ya kenapa begitu? Karena pacaran pasti ujung-ujung zina. Oh Ustaz jangan gitu dong, jangan biyah-uyah dong Ustaz. Saya nggak apa-apa gitu Ustaz. Saya pacaran nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain pacaran, ngapain pacaran? Paham gitu saya. Kalau pacaran nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Oh enggak Ustaz, saya cuma sebenarnya saya ngapa-ngapain, saya cuma pegangan tangan doang Ustaz. Kalau pacar Anda cuma cukup pegangan tangan doang, saya kasih tahu ya, yang cewek-cewek ya, yang cewek-cewek nih, kalau pacar Anda cuma cukup pegangan tangan doang, saya kasih tahu, Anda harus meragukan bahwa dia seorang laki-laki sejati. Ya kenapa? Karena laki-laki sejati nggak cukup cuma pegangan tangan doang, betul begitu? Nah ini baru laki-laki sejati nih, nggak mau dia pegangan tangan doang. Lah ngapain? Sudah maksiat rugi lagi gitu kan ya? Nggak akan mau. Laki-laki nggak akan mau cuma pegangan tangan doang. Saya kasih tahu, karena laki-laki pasti nyari lebih daripada pegangan tangan, betul begitu? Nah sejati gitu kan ya? Laki-laki sejati itu begitu, nggak akan mau cuma pegangan tangan doang. Berarti laki-laki dong yang nafsu, betul? Laki-laki memang nafsu, karena kalau laki-laki nggak nafsu nggak ada Anda semua, paham gitu maksud saya? Maka laki-laki nafsu itulah sesuatu alamiah, tabiiyah, cuma kita jangan mancing, bisa dipahami gitu maksud saya. Nah oke, kalau gitu kenapa kemudian kita nggak usah pacaran? Oke, dalil daripada Allah sudah jelas, Rasul sudah melarang kita untuk berkholwat. Yang menjadi kejelasan lagi adalah, sekarang saya tanya mbak-mbak sekalian, mau nggak dapat laki-laki yang baik? Mau? Yang belum nikah, yang sudah nikah nggak boleh lagi. Mau nggak dapat laki-laki yang soleh? Mau? Bisa mengimami? Mau? Baca Qurannya jago? Mau? Hafalan Qurannya jago? Mau? Tidak asal gampar? Mau? Nyaman sama dia? Mau? Yang kayak gitu nggak akan dapat melalui pacaran. Yes, ya? Nah kenapa? Coba bayangkan baik-baik, seorang laki-laki berani pegang tangan seorang cewek, lalu bilang I love you, I need you, I miss you, dan sebagainya. Pegang tangan yang belum dia nikah sama sekali, belum ada ikatan apapun, mahram bukan, dia pegang tangannya I love you, I miss you, I need you. Pertanyaan saya, kalau Anda nikahi cowok semacam itu, setelah nikah sama dia, apa yang menghalangi dia untuk berbuat yang sama dengan cewek yang lain? Apa? Kan dia sudah punya istri Ustaz. Omong kosong. Orang sudah punya istri, dia nggak ada alasan untuk tidak bermaksiat kalau bukan hanya karena Allah. Betul begitu? Karena kenapa? 70% orang kantoran, saya orang kantoran, dan saya kasih tahu, saya berpendapat hampir 70% orang kantoran selingkuh. Baik itu selingkuhnya ringan atau selingkuhnya berat. Jadi jangan heran kemudian kalau Anda pacaran, lantas Anda sudah nikah, kemudian selingkuh dia, karena Anda sudah ngelatih dia berani maksiat pada Allah, sehingga dia tidak takut pada Allah. Maka seorang yang tidak takut sama Allah tetap akan pegang tangan cewek yang lain. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki yang takut sama Allah, gak berani dia pegang tangan cewek yang bukan mahramnya. Dia belum nikah, gak berani, jangankan pegang, apa mata aja gak berani, ketemu aja nunduk kan ya, salam aja enggak kalau ketemu di koridor kampus kan ya. Lah cowok yang kayak begini aman, tapi kalau Anda sudah nikah sama dia nggak akan maksiat karena dia takut sama Allah, bukan takut sama Anda. Nah kalau takut sama mata manusia sampai mana sih? BlackBerry bisa diprotek. Jadi kalau ada suami yang BlackBerry-nya dikasih apa namanya password, itu berarti pasti ada masalah sama istrinya itu. Karena nggak ada yang disembunyikan. Saya nggak ada yang saya sembunyikan. Kenapa? Istri saya nggak bertelepon. Abi lagi di mana? Sama siapa? Nggak perlu nanya, karena dia tahu suaminya siapa. Suaminya nggak mungkin bermaksiat karena dia takut dengan Allah, bukan takut sama istrinya. Yang suami kayak begini mantap. Kenapa? Nanti besok-besok kalau sudah nikah, Anda nggak perlu mengingetin suami dengan cara yang aneh. Kalau dia berbuat salah cukup ingetin, ingat nggak dalil daripada Rasul? Rasul bilang begini loh. Oh iya ya, nggak lagi deh, nggak gitu kan? Gitu doang, nggak perlu marah-marah. Tapi kalau kemudian seorang suami yang tidak taat, jangan harap deh sama seperti seorang istri. Kalau seorang istri tidak taat pada awalnya, sulit untuk membawa dia untuk taat pada Allah. Saya
saya nyari istri. Kenapa saya nyari istri? Orang yang sudah dibina. Karena di kalangan orang-orang aktivis dakwah itu ada suatu pertanyaan, mau pilih yang dibina baru dibini atau dibini baru dibina? Apa maksudnya? Kalau yang sudah dibini lalu dibina, itu kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Jadi ketika saya nikah, saya milih yang sudah dibina. Lah kenapa? Saya perlu istri yang ketika saya nikah, saya nggak perlu ngajarin dia terlalu banyak lagi, langsung saya ajak lari aja. Karena saya perlu lari cepat ini dalam Islam. Jadi saya nggak mau nyari yang kemudian yang biasa-biasa. Saya mau nyari yang sudah insya Allah taat sama Allah, yang menjamin saya kemudian untuk bisa ninggalin saya ninggalin rumah, saya bisa aman, harta saya aman, kehormatan saya aman, anak-anak saya aman. Itu seorang laki-laki. Bisa dipahami ya? Maka laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Dan nggak mungkin Anda memulai dengan kebaikan kalau Anda awali dengan maksiat. Jelas ya? Jadi nggak usah pacaran, putusin aja deh sekarang. Itu yang pertama. Seperti judul